Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in amla umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita bertatap muka kembali lewat Zoom meeting. Hari ini adalah bimbingan bagi kelas 6 untuk persiapan ujian praktek yang akan insya Allah dilaksanakan tatap muka, tapi dibatasi karena situasi pandemi saat ini. Insya Allah dimulai di tanggal kalian selesai ujian PTS, yaitu insya Allah tanggal 29 Maret ini, sampai dengan tanggal 3 atau tanggal 4 April. Nanti jadwal akan di-share di grup kelas 6 masing-masing di kelas mereka masing-masing. Baik, kita mulai dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk penjelasannya Pak Guru akan share dulu PowerPoint tentang apa saja yang akan dinilai pada saat nanti kalian ujian praktek. Ya. Oke, di situ kita akan lihat nilai praktek Ismuba atau DSD Muhammadiyah 3 itu ada yang disebut dengan, selain kalian mendapatkan ijazah yang formal dari Diknas, maka ada juga ijazah dari sekolah yang berupa ijazah Ismuba. Maka nilai-nilai Ismuba ini diambil dari, pertama ada nilai Al-Islam. Ini diambil dari nilai pelajaran Al-Islam. Lanjut dengan kemuhammadiyahan dan bahasa Arab. Ketiga nilai ini diambil dari pembelajaran biasa kalian, daring kalian, dan nilai-nilai yang diambil dari ujian harian, ujian pertengahan semester yang akan kalian laksanakan tanggal 22 nanti, dan nilai akhir semester atau PAT atau nilai akhir tahun ajaran, karena kalian akan mengakhiri tahun ajaran ini dengan ujian terakhir. Nah, sebelum itu di SD Muhammadiyah 3 akan dilaksanakan ujian praktek di tanggal 29 insya Allah ya. Yang pertama ada praktek berwudu. Namun karena pandemi ini kita sepakat guru-guru Ismuba di SD Muhammadiyah 3 dihilangkan untuk praktek berwudunya ya. Ini yang diambil antara lain praktek membaca Quran. Nanti kalian akan diuji satu persatu dengan tim penguji di sekolah, yaitu membaca Al-Quran. Yang sudah bisa membaca Al-Quran, silakan nanti dibawa Al-Qurannya. Nanti di ujian praktek nanti. Lalu yang keenam, praktek hafalan surah-surah pendek dan doa harian sehari-hari. Jadi di situ juga kalian, karena hafalan surah-surah pendek ini sebagai acuan anak-anak yang sudah ujian tahfidz, hafalan juz 30, maka sebagian besar dari siswa kelas 6 harusnya sudah hafal juz 30.
Kemarin sudah ada ujian bagi yang sudah hafal juz 30. Nah, nanti sisanya nanti ada yang belum hafal juz 30 akan ditanyakan juga hafalannya sampai di mana. Lalu doa harian. Jadi mulai dari bangun tidur sampai nanti kalian akan tidur kembali. Nah, ini terputus. Masih dengar suara Pak Guru? Masih ya? Kita lanjutkan yang selanjutnya. Yang selanjutnya adalah praktek hafalan surat pendek dan doa harian sudah. Lalu praktek sholat fardu. Nah, yang nanti akan Pak Guru jelaskan sedikit nanti. Praktek sholat fardu, insya Allah dilaksanakan 2 rakaat atau 1 rakaat saja. Mulai dari bacaan iftitah sampai dengan tasahud akhir. Dan terakhir, praktek sholat jenazah juga dihilangkan karena ini salah satu keterampilan kalian saja. Karena kalian tidak, karena ada pandemi, jadi dikurangi prakteknya, yaitu yang dihilangkan itu praktek berwudu dan praktek sholat jenazah. Yang ada insya Allah itu adalah praktek membaca Al-Quran, praktek hafalan surah pendek dan doa harian, dan yang ketiga praktek sholat fardu. Jadi hanya 3 ini saja nanti yang nomor 5, 6, dan 7 yang akan dipraktekkan di tanggal 29 itu. Insya Allah per kelas dia nanti. Nanti jadwalnya menyusul, dikirim di WA. Ya. Dari sini ada pertanyaan tentang ujian prakteknya. Nanti jadwal menyusul ya, dikirim ke WA. Kalau tidak ada, Pak Guru lanjutkan untuk menjelaskan tentang praktek. Kalau membaca Al-Quran, mungkin kemampuan kalian berbeda-beda ya. Silakan kalian, kemampuan kalian itu akan dinilai apa adanya oleh tim dari guru-guru Ismuba yang menilai. Begitu pula dengan hafalan surah pendek dan doa harian. Yang setiap hari kalian baca per hari-hari, baru bangun tidur, terus mau masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, masuk masjid, mau berjalan berangkat sekolah, lalu dan lain sebagainya, doa-doa harian yang kalian biasa baca itu mungkin tidak Pak Guru akan ulang karena kan waktunya sebentar. Nah, sekarang yang paling penting itu adalah praktek sholat. Kalau membaca Al-Quran dan hafalan surah kan sesuai dengan kemampuan kalian. Bahkan doa-doa itu mungkin kalian sudah hafal semuanya karena setiap hari dilakukan. Nah, sekarang yang Pak Guru akan jelaskan adalah tentang sholat fardu yang akan kalian praktekkan, yang karena ini sesuai dengan putusan tarjih Muhammadiyah di sekolah Muhammadiyah, maka ada yang harus kalian pahami. Ada bacaan-bacaan yang mungkin akan berbeda dengan bacaan yang biasa kalian baca di rumah atau di tempat mengaji kalian. Ya, di sini ada rukun sholat. Pak Guru jelaskan dulu dari awal ya. Rukun sholat itu ada 13, tapi di sini Pak Guru tidak memasukkan niat. Niat itu yang pertama, niat itu cukup dalam hati, tidak usah diucapkan. Lalu berdiri tegak, takbiratul ihram, baca Al-Fatihah, ruku dengan tumak nina, i'tidal dengan tumak nina, 2 kali sujud dengan tumak nina, duduk iftiros, duduk antara 2 sujud, duduk tawaruk, duduk tasawuf akhir, membaca tasyahud, doa membaca tasyahud akhir, membaca sholawat atas Nabi Muhammad SAW di tasyahud itu, lalu yang terakhir membaca salam menoleh ke kanan. Ini dan 3, yang 12 adalah tertib berurutan. Dari ke-12 rukun sholat ini semuanya adalah rukun, artinya rukun itu yang wajib dilakukan di dalam sholat.
Kalau kalian kecuali yang nomor satu ini, kalau kalian memang sakit, nah ini ada rukhsah di dalamnya. Kalau sakit boleh dengan duduk, atau dalam perjalanan bisa dengan duduk di kendaraan, atau dengan berbaring kalau sakitnya parah. Jadi ini dari ke-12 ini semuanya dilakukan di dalam sholat. Kita lanjut ya. Nah, ini posisi berdiri tegak ya, mata pandangan lurus ke tempat sujud. Jangan belok kanan, belok kiri tangannya. Matanya. Sudut pandangan tetap ke tempat sujud. Selanjutnya takbiratul ihram. Mengangkat tangan ibu jari tangan kalian ini posisi sejajar dengan telinga ya. Lalu jangan direnggangkan gini, tapi dirapatkan. Allahu Akbar ya. Itu takbiratul ihram. Lalu posisi tangan seperti ini. Tangan kiri dipegang pergelangannya dengan tangan kanan ya. Seperti ini. Ya, jangan salah. Lalu selanjutnya ada sunnah yang harus kalian lakukan, yaitu doa iftitah. Ini kan yang Pak Guru jelaskan adalah rukunnya. Sebelum membaca Al-Fatihah ada doa iftitah. Ya, Allahumma ba'id baini wa baina khataaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma nakini minal khataaya kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas. Allahumma ghsilni min khataaya bil ma'i was salji wal barad. Nah, doa iftitah itu dibaca sebelum suratul Fatihah. Nah, jadi kalau kalian belum hafal, kalian bisa lihat di channel YouTube SD Muhammadiyah 3 Denpasar. Di situ ada materi tentang sholat berjamaah. Di situ ada kalian ulang-ulang membacanya, doa iftitah supaya kalian hafal. Lalu suratul Fatihah, serukun sholat membaca Al-Fatihah. Nah, ini sudah ada. Setelah membaca Al-Fatihah ada kesunahan juga, yaitu membaca surat Al-Quran. Boleh surat pendek, boleh satu ayat penggalan dari ayat Al-Quran. Nah, ini doa iftitahnya tidak begitu terlihat. Kalian nanti Pak Guru akan kirim materi ini ya. Kami insya Allah sudah Pak Guru kirim minggu yang lalu ya. Ahad yang lalu Pak Guru sudah kirim materinya, di situ ada. Nah, sekarang ruku. Nah, ini ruku dengan tumak ninah. Tumak ninah itu artinya berdiam sebentar, jangan buru-buru. Ya. Tangan memegang lutut. Ya, kita lanjut. Iktidal dengan tumak, bangun dari ruku itu disebut iktidal. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamd. Boleh dilanjutkan. Nah, selanjutnya rukun sholat itu 2 kali sujud dengan tumak ninah. Ya, ini posisinya seperti ini. Kaki di belakang ditentukan. Lalu posisi sujud itu karena ada 7 anggota sujud, maka 7-7-nya harus menyentuh lantai atau tempat sujud. Antara lain anggota sujud itu yang 7 itu adalah 2 ujung kaki, lalu 2 lutut, lalu 2 tangan, lalu 1 wajah ini antara hidung dan jidat ini jadi 1 ya. Harus menyentuh tempat sujud. 7 anggota sujud tersebut harus kalian tentukan di tempat sujud. Kalau tidak, maka sholatnya tidak sah ya, karena tidak sesuai. Nah, ini duduk iftirash. 2 kali sujud itu artinya akan diselingi dengan duduk iftirash, duduk antara 2 sujud itu. Duduknya seperti ini, kaki di belakang ditekuk, lalu
Yang kanan berdiri seperti itu ya. Allahumma gfirli warhamni wajburni warfa'ni wahdini wa'afini warzuqni. Boleh yang paling pendek Allahumma gfirli warhamni wa'afini warzuqni. Bisa ya. Tidak perlu kalian perdebatkan masalah bacaan-bacaan yang berbeda itu. Tapi kebetulan di sekolah Muhammadiyah bacaannya yang Pak Guru ajarkan ini ya. Duduk tawaruk, duduk tasyahud akhir. Duduk tasyahud akhir di akhir sholat kalian posisinya seperti ini kakinya ya, kaki kanan dari sini, kaki kiri didudukin seperti ini. Lalu tangan dari awal tasyahud, banyak yang salah bahwa dari awal tasyahud harus sudah menunjuk jarinya ke depan seperti ini. Ya. Bukan dari di pertengahan ya. Selanjutnya ini kaki, posisi kakinya seperti ini ya. Dari tampak belakang. Nah, ini termasuk rukun duduk tasyahud akhir. Nah, sekarang doa tasyahud akhir ini ada beberapa doa yang harus kalian baca. Pertama, at-tahiyatu lillah wassalawatu wattayyibat. Assalamualaikum ala nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ya. Lalu ini Allahumma, ini salawatnya. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Boleh sampai sini lalu Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Lalu dilanjutkan, ini salawat ya. Lalu ini dilanjutkan, biasanya ada doa tambahan. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ini sunnah ya. Sunahan berikutnya, Allahumma a'inni ala zikrika wa husni ibadatik. Ya. Ini sunnah doa ini. Boleh tidak dibaca. Yang wajib ini sama ini sholawat ya. Yang atas ini dengan yang bawah ini. Oke, itu saja. Selanjutnya, mudah-mudahan terakhir, salam ke kanan itu adalah wajib, salam ke kiri sunnah. Terakhir tertib berurutan ya, tidak boleh tidak boleh tidak berurutan. Jadi tertib itu artinya berurutan. Tidak boleh ngawur di pisah-pisah gitu ya. Tidak sesuai dengan urutan. Itu namanya tidak tertib sholatnya. Nah, dilanjutkan dengan zikir serta doa. Haram hukumnya setelah salam berkata lain selain zikir dan doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke. Wallahu a'lam bishawab. Oke, sudah selesai penjelasan tentang rukun sholat dan praktek sholat yang akan kalian lakukan pada saat ujian praktek nanti. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya Pak Guru mohon maaf. Kalau ada pertanyaan nanti setelah ini kalian lanjutkan, boleh bertanya ke Pak Guru ya. Pak Guru tutup dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.